Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diverdi Lamarifin, NIM 292 dari kelas Informatika F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya yang berjudul DSS dan BI. Implementasi berkelanjutan dari sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan untuk proyek irigasi dalam pengembangan pemukiman perdesaan adalah integrasi teknologi kecerdasan buatan AI dalam sistem pendukung keputusan DSS untuk mengelola proyek irigasi di daerah pedesaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa alur. Yang pertama yakni penilaian awal dan perencanaan. Langkah pertama adalah melakukan penilaian awal untuk memahami kebutuhan air dan kondisi pertanian di daerah pedesaan yang akan diterapkan. Yang kedua, pengembangan dan penyesuaian sistem setelah data terkumpul. Sistem pendukung keputusan berbasis AI mulai dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek irigasi. Yang ketiga, pelatihan dan keterlibatan komunitas. Kunci keberhasilan implementasi adalah melibatkan komunikasi lokal sejak awal. Dan yang keempat ada implementasi dan pengoperasian. Setelah semua persiapan selesai, instalasi infrastruktur seperti sensor load, stasiun cuaca, dan jaringan komunikasi dilakukan. Yang kelima ada evaluasi dan pengembangan lanjutan. Evaluasi kinerja sistem dilakukan untuk menilai efektivitas dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian. Yang keenam atau yang terakhir dari alur yaitu skalabilitas dan replikasi. Praktik terbaik dan hasil yang dicapai didokumentasikan untuk referensi di masa depan. Menurut pendapat ahli ada dua, yakni yang pertama menurut Dr. Maria Sanchez 2023. Dalam penelitiannya tahun 2023 menyatakan bahwa penggunaan AI dalam sistem pendukung keputusan untuk irigasi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas tanaman. Menurutnya, AI mampu menganalisis data lingkungan secara real time, memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada petani yang pada akhirnya mengarah pada praktik irigasi yang lebih berkelanjutan. Dan yang kedua ada dari Profesor John Du tahun 2022. Menyoroti pentingnya integrasi teknologi AI dengan LOT untuk pengelolaan air dalam proyek irigasi di pedesaan. Dalam publikasi tahun 2022, ia menyatakan implementasi AI dan LOT memungkinkan pemantauan kondisi tanah dan cuaca yang lebih cermat, mengurangi pemborosan air, dan meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Ini sangat penting untuk berkelanjutan pertanian di daerah pedesaan. Nah, di sini ada jenis. Yang pertama yakni sistem irigasi presisi. Deskripsi menggunakan sensor tanah dan cuaca terintegrasi dengan AI untuk memberikan rekomendasi irigasi yang presisi. Keberlanjutan, mengurangi penggunaan air dan pupuk serta dampak lingkungan. Yang kedua, sistem irigasi berbasis LOT. Deskripsi menggunakan perangkat LOT dan AI untuk memantau dan mengoptimalkan irigasi secara real time. Keberlanjutan, mengurangi pemborosan air melalui pemantauan dan penyesuaian otomatis. Yang ketiga ada sistem irigasi cerdas. Deskripsi mengintegrasikan AI untuk mempelajari dan memberikan rekomendasi irigasi berdasarkan data cuaca dan kebutuhan tanaman. Keberlanjutan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil panen. Yang keempat, ada sistem manajemen air berbasis AI.
Deskripsi menggunakan algoritma AI untuk mengelola distribusi air secara efisien di lahan pertanian. Keberlanjutan memastikan distribusi air yang adil dan mendukung ketahanan air. Yang kelima, sistem pengelolaan irigasi terpusat. Deskripsi menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan rekomendasi irigasi terpusat yang dioptimalkan oleh AI. Keberlanjutan mengelola irigasi skala besar dengan efisiensi tinggi dan biaya operasional rendah. Yang keenam, sistem irigasi otomatis berbasis AI. Deskripsi mengotomatiskan proses irigasi dengan AI berdasarkan data real time. Keberlanjutan mengurangi intervensi manusia dan memastikan penggunaan air yang efisien. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari DSS dan BI. Yang pertama yakni efisiensi penggunaan air. AI memungkinkan pemantauan real time dan prediksi kebutuhan air yang tepat, mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa tanaman menerima jumlah air yang tepat sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas pertanian. Dengan mengoptimalkan irigasi, DSS berbasis AI membantu meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Yang ketiga ada penghematan biaya. Penggunaan air dan sumber daya lainnya yang lebih efisien mengurangi biaya operasional bagi petani. Sistem otomatis juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual untuk irigasi. Yang keempat ada keberlanjutan lingkungan. Optimalisasi penggunaan air dan pengurangan pemborosan membantu melestarikan sumber daya air dan menjaga kesehatan tanah, serta mengurangi dampak lingkungan negatif dari pertanian. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang lebih baik. DSS berbasis AI menyediakan data analisis yang dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih tepat terkait irigasi penanaman dan manajemen lahan. Yang keenam, pengembangan infrastruktur dan kapasitas lokal. Implementasi teknologi ini mendorong peningkatan infrastruktur seperti internet dan listrik di daerah pedesaan. Kesimpulannya yaitu proyek irigasi memainkan peran penting dalam pembangunan dan redistribusi pemukiman manusia di wilayah pedesaan. Proyek irigasi dapat membantu mengatasi masalah seperti distribusi pembangunan yang tidak merata dan kurangnya layanan publik di daerah pedesaan. Proyek irigasi berpotensi untuk memacu kembali ekonomi pedesaan melalui peningkatan produksi pertanian. Dampak utama proyek irigasi adalah urbanisasi pemukiman pedesaan melalui konektivitas transportasi, serta ekspansi layanan publik dan aktivitas pertanian di daerah pedesaan. Namun, dispersi dan perluasan desa-desa pedesaan telah menyebabkan distribusi manfaat proyek irigasi yang tidak merata. Kekurangan layanan sosial dan ekonomi untuk pemukiman pedesaan masih menjadi tantangan. Perencanaan yang cermat dan distribusi layanan yang adil diperlukan untuk memaksimalkan manfaat proyek irigasi bagi komunitas pedesaan. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mengoptimalkan implementasi proyek irigasi dan mendukung pengembangan pemukiman pedesaan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Nah, pentingnya mengelola proyek irigasi secara strategis agar dapat mendorong transformasi sosioekonomi yang lebih merata di wilayah pedesaan. Integrasi teknologi AI juga memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan proyek-proyek irigasi dalam konteks pembangunan pedesaan. Di sini ada 5 saran. Yang pertama yaitu memperdalam analisis studi kasus. Dan yang kedua, memperluas pembahasan mengenai teknologi AI. Yang ketiga, memperkuat aspek berkelanjutan. Yang keempat, ada memperluas perspektif stakeholder. Dan yang kelima atau yang terakhir, memperkuat implikasi kebijakan.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.